Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim 13 yang beranggotakan Bey Harjun Sujono, Dia Muhammad Sabi, dan Ferio Adam akan memaparkan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan juga media pembelajarannya yaitu LKPD untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Profesor Edwita MPD. Yang mana RPP ini dikhususkan pada mata pelajaran IPA kelas 8 semester ganjil dengan materi pokok yaitu sistem peredaran darah pada manusia dengan alokasi waktu sekitar 2 minggu atau dua pertemuan dikalikan 3 jam pelajaran, yang mana 1 jam pelajaran yaitu 40 menit. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik. Yang pertama itu adalah peserta didik dapat menjelaskan organ peredaran darah melalui LKPD dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat membandingkan jenis peredaran darah melalui LKPD dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan berbagai penyakit pada sistem peredaran darah melalui LKPD dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik dapat membuat produk berupa alat peraga peredaran darah pada manusia secara berkelompok dengan tepat. Nah, materi pembelajarannya ini yaitu tentang sistem peredaran darah dengan topik bahasannya itu pertama organ peredaran darah, dua jenis peredaran darah, dan yang ketiga penyakit pada sistem peredaran darah. Yang ketiga strategi pembelajaran yakni menggunakan pendekatan student centered learning dengan metode diskusi dan proyek dengan modelnya yaitu project based learning. Nah, media pembelajaran yang akan dipakai yaitu media pembelajaran lembar kerja peserta didik atau LKPD dan alat atau bahan yang digunakan untuk melaksanakan proyek yaitu yang pertama ada styrofoam, kedua selang, tiga kawat, empat botol, lima air, enam pewarna makanan, tujuh kertas berwarna, dan yang kedelapan print ilustrasi organ. Nah, sumber belajar yang dapat dipakai peserta didik yaitu tentang yang pertama ada buku IPA kelas 8 Kemdikbud, yang kedua buku lain yang menunjang, dan yang ketiga ada internet. Nah, langkah-langkah pembelajarannya yang pertama itu pada pertemuan pertama yakni diberi waktu 3 kali 40 menit dengan kegiatan pendahuluan sekitar 15 menit. Guru ini dapat melakukan orientasi seperti melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Lalu juga memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Lalu di sini ada sintaks memberikan pertanyaan melalui persepsi seperti mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan materi yang akan dipelajari. Lalu guru di sini memberikan motivasi seperti memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang akan berlangsung, yakni nantinya peserta didik diharapkan dapat menjelaskan materi tentang konsep dasar sistem peredaran darah pada manusia, jenis sistem peredaran darah pada manusia, dan penyakit pada peredaran darah manusia. Lalu ada pemberian acuan seperti memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini, yakni tentang organ, jenis, dan penyakit sistem peredaran darah pada manusia. Lalu menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan inti sekitar 90 menit. Sintaksnya yaitu memberikan pertanyaan, seperti di sini guru bertanya kepada peserta didik mengenai konsep dasar organ, jenis, dan penyakit sistem peredaran darah pada manusia melalui buku bacaan dan LKPD yang tersedia. Sintaks selanjutnya yaitu pengumpulan data. Kegiatannya yaitu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok belajar yang berisikan 3 orang. Peserta didik akan berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, lalu peserta didik diminta mempelajari LKPD yang tersedia dan mengisi kegiatan pada LKPD. Selanjutnya, peserta didik dapat mencari materi melalui sumber belajar yang ada pada internet atau yang lainnya untuk memudahkan dalam mengisi kegiatan pada LKPD. Selanjutnya, sintaks pemaparan hasil diskusi, di mana tiap kelompok akan memaparkan hasil diskusi yang telah dibuat pada LKPD di depan kelas. Lalu, guru dan peserta didik akan saling memberikan tanggapan dan pertanyaan. Nah, kegiatan penutup sekitar 15 menit, sintaksnya yaitu evaluasi hasil diskusi, di mana guru membimbing proses pemaparan diskusi dan menanggapi hasil pemaparan diskusi. Selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksikan atau menyimpulkan materi dari hasil proses pembelajaran. Guru memberitahukan juga proses pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yakni pertemuan kedua, yang mana proses pembelajarannya itu akan dilakukan secara project based learning. Nah, di sini guru membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang berisikan 2 hingga 3 orang untuk kegiatan membuat proyek pada pertemuan selanjutnya. Di sini juga guru mengingatkan untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan untuk proyek pada pertemuan selanjutnya kepada peserta didik. Nah, untuk pertemuan kedua akan dilanjut oleh rekan saya yang lain. Dipersilakan. Pada pertemuan kedua ini, waktu yang diberikan yaitu 3 kali 40 menit, di mana kegiatan pendahuluan berlangsung selama 15 menit.
Di sini sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu guru memberikan orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Selanjutnya ada kegiatan inti yang dilakukan selama 90 menit. Di sini sintaks yang pertama yaitu mengorganisasi peserta didik, di mana kegiatan pembelajarannya yaitu guru mengajukan pertanyaan seperti proyek apa yang akan dibuat oleh peserta didik, lalu guru mengorganisasi siswa menjadi kelompok seperti yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Guru membagi tugas proyek menjadi dua jenis, yakni proyek peredaran darah kecil dan proyek peredaran darah besar. Selanjutnya, guru akan mengundi kelompok yang mendapat peredaran darah kecil dan kelompok yang mendapat peredaran darah besar. Sintaks selanjutnya yaitu mendesain perencanaan proyek. Guru menjelaskan cara pembuatan alat peraga secara singkat dan peserta didik dapat menyimak secara lebih lanjut melalui langkah kerja yang telah tersedia pada LKPD. Sintaks selanjutnya yaitu menyusun jadwal pelaksanaan proyek, di mana guru menerangkan kesepakatan batas waktu pengerjaan dan peraturan dalam pembuatan proyek kepada peserta didik. Guru mempersilahkan siswa untuk mulai mengerjakan pembuatan alat peraga sistem peredaran darah. Sintaks selanjutnya yaitu memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, di mana guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan kelompok, dan membimbing jika siswa mengalami kesulitan. Sintaks selanjutnya yaitu menguji hasil, di mana guru meminta masing-masing kelompok memaparkan hasil proyek sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Guru berdiskusi tentang prototipe proyek, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup yang dilakukan selama 15 menit. Sintaksnya yaitu mengevaluasi pengalaman belajar, di mana guru membimbing proses pemaparan proyek dan menanggapi hasil. Selanjutnya, guru dan peserta didik merefleksikan dan menyimpulkan materi dari hasil proses pembelajaran proyek. Peserta didik akan mengisi aktivitas dan pertanyaan yang ada pada LKPD berkaitan dengan proses yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembuatan proyek. Yang terakhir yaitu peserta didik mengumpulkan hasil aktivitas pada LKPD kepada guru sebagai bahan penilaian peserta didik. Nah, selanjutnya akan ditampilkan media LKPD yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini merupakan tampilan dari LKPD tentang sistem peredaran darah, di mana peserta didik dapat mengisikan kelompok, kelas, tanggal, tujuan pembelajaran. Pada LKPD pertama yang berisikan tentang organ peredaran darah, peserta didik dapat men-scan barcode yang berada di samping kanan yang berisikan materi. Selanjutnya, peserta didik dapat mengisikan penugasan yang berkaitan tentang materi tersebut, seperti organ peredaran darah dan fungsinya. Selanjutnya, pada jenis peredaran darah, sama seperti tadi, ada QR Code untuk materi, dan peserta didik dapat mengisikan pada kolom tabel, yakni tentang perbedaan sistem darah besar maupun darah kecil. Selanjutnya itu tentang penyakit pada sistem peredaran darah, sama seperti hal sebelumnya, ada QR Code tentang materi, dan peserta didik dapat mengisikan pada tabel, yakni penyakit pada jantung, pembuluh darah, dan darah. Selanjutnya juga ada untuk penugasan proyek sendiri, di mana QR Code ini sendiri berisikan tentang cara pembuatan proyek itu sendiri. Dan juga ada keterangan dalam alat dan bahan yang digunakan. Selanjutnya juga ada langkah kerja. Selanjutnya peserta didik dapat mengisikan judul, tujuan, waktu, tanggal, dan prosedur pengerjaan proyek itu sendiri. Setelah proyek jadi atau produk jadi, maka peserta didik dapat mengisikan jawaban pada pertanyaan yang sudah dilampirkan pada LKPD. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.